Minggu adik-adik, selamat datang dalam ibadah virtual Sekolah Minggu Remaja GKSS Jemaat Baji Pamai Maros. Adik-adik, kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun kita semua masih ada di rumah masing-masing. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, untuk itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita perlu menyiapkan hati dan pikiran kita, dan yang kedua, kita menyiapkan Alkitab dan kolektif kita. Adik-adik, kakak undang adik-adik semua untuk berdiri. Siap memuji Tuhan? Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Hidup Pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Untuk memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Anak-anak-Mu Tuhan, kami semua akan memuji dan memuliakan nama Engkau. Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Engkau arahkan dan fokuskan hati kami Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Nona. Untuk itu, adik-adik yang di rumah, bagaimana? Apakah sudah siap? Nah, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian, baca kitab suci. Tibalah saatnya kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan cerita Alkitab.
Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita lipat tangan, kita berdoa. Ungkapan syukur dan terima kasih Tuhan, kembali kami panjatkan karena kasih dan pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan, pada saat ini Tuhan, Engkau boleh kumpulkan kami untuk datang bersekutu. Dan tibalah saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, mari urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kiranya kasih dan pertolongan-Mu tetap berlaku dalam kehidupan kami, dan firman ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, melainkan menjadi suri teladan dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Kitab Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54 yang berkata-kata demikian. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kiranya adik-adik senantiasa dalam keadaan sehat selalu walaupun hanya di rumah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini firman yang akan kakak sampaikan bercerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Tuhan Yesus menyembuhkan anak seorang istana, di mana seorang bapak yang cemas karena anaknya sedang sakit. Kakak mau bertanya, bagaimana sikap atau perasaan orang tua adik-adik, bapak atau mama yang jika adik-adik sedang sakit, tentunya orang tua adik-adik akan merasa sedih, cemas, gelisah. Karena tidak ada satupun orang tua yang gembira ketika anak-anaknya sedang sakit. Biarpun hanya sakit pusing ataupun gatal-gatal, pasti mereka akan bergegas mencari obat untuk mengobati sakit adik-adik. Adik-adik yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, bapak tersebut adalah seorang pegawai istana. Anaknya sakit parah dan tidak berdaya. Segala cara dan usaha akan dia lakukan dan tempuh agar anaknya bisa ceria dan sembuh seperti sedia kala. Dia tidak mau anaknya mati, sehingga dia berusaha mencari pertolongan bagaimana caranya. Bapak tersebut mendapat kabar
bahwa Yesus datang di Kana, di mana jarak antara Kana ke Kapernaum sekitar 26 km. Waktu itu jalanan belum baik dan tidak ada kendaraan seperti motor atau mobil seperti yang biasa dipakai untuk sampai ke suatu tempat. Bapak itu membutuhkan waktu sehari untuk berjalan menuju Kana, tempat di mana Tuhan Yesus berada. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Bapak tersebut telah tiba di Kana dan menghampiri Yesus dan berkata, "Tuan, tolonglah anakku yang sedang sakit parah dan hampir mati. Datanglah ke rumahku di Kapernaum untuk menyembuhkan anakku." Ketika mendengar hal itu, Yesus menghampiri bapak tersebut dan berkata, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Kita dapat membacanya pada ayatnya yang ke-46, 48 dalam pembacaan kita pada saat ini. Pegawai istana itu masih berharap kepada Yesus dan mau menolong anaknya. Ia kembali berkata, "Tuhan, datanglah ke rumahku sekarang. Anakku hampir mati." Yesus pun berkata, saat melihat iman dan pengharapan pegawai istana itu besar, maka Yesus pun berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Mendengar perkataan Yesus, pegawai istana itu percaya bahwa anaknya akan sembuh. Ia lalu bergegas pulang meninggalkan Yesus untuk menemui anaknya di rumah. Namun di tengah perjalanan, pegawai istana itu melihat hamba-hambanya berlari-lari mendekatinya. Terlihat wajah hambanya yang gembira dan berkata, "Tuan, Tuan, anakmu sudah sembuh." Hati pegawai istana itu penuh bahagia dan sukacita. Sampai di rumah, ia melihat seisi rumah tampak bergembira dan ia bergegas mencari anaknya dan melihat anaknya sedang bergembira bermain di taman. Adik-adik yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari cerita ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus membuat mujizat atau tanda yang kedua sesudah ia melakukan mujizat pertamanya di Kana, yaitu merubah air menjadi anggur. Yesus menolong orang yang sungguh-sungguh beriman kepadanya. Terkadang ketika kita mengalami sakit parah, orang sering tidak mudah untuk percaya kepada rencana dan kehendak Tuhan. Bahkan tak jarang Tuhan dianggap jahat dan kejam, tidak sayang kepada umatnya, karena tidak mendengarkan seruan umatnya. Tuhan dinilai tega, memberikan kesulitan dan penderitaan berat. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, dari pegawai istana kita belajar tentang iman dan pengharapan. Dengan percaya, pengharapan kita dalam Tuhan Yesus tidak pernah ada sia-sia. Dengan percaya, kita mampu menghadapi situasi tersulit dalam hidup kita. Sebab itu, adik-adik harus percaya kepada Tuhan, sehingga adik-adik akan merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Karena dengan percaya kepada Yesus, ia sanggup melakukan segala perkara. Demikianlah firman Tuhan
pada hari ini kiranya adik-adik walaupun hanya di rumah saja senantiasa meneladani apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita saat ini dan selamanya. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan membawa korban persembahan kita sebagai ungkapan syukur atas begitu besarnya kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Untuk itu, sambil persembahan dikumpulkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 301, Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita satu dalam doa, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, di mana kasih dan pertolongan-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan, pada saat ini Tuhan, walaupun hanya di rumah saja Tuhan, kami dapat mengikuti ibadah secara virtual. Biarlah Tuhan Engkau menolong dan menyertai kami Tuhan, walaupun di masa pandemi ini. Ya Bapa Surgawi, berkati hidup dan kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, walaupun hanya di rumah. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, urapi mereka dengan Roh-Mu yang kudus, agar mereka senantiasa dalam lindungan dan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Yesus, berkati pendidikan mereka Tuhan, walaupun secara online. Berkati juga orang tua mereka Tuhan, dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam beraktivitas mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka Engkau tolong, Engkau kuatkan, Engkau beri pertolongan sehingga kasih-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Kau berikan dia kesehatan, Kau berkati makanan, minuman, obat-obatannya dia konsumsi Tuhan, agar kiranya lewat semuanya itu Tuhan yang memperoleh kesembuhan yang asalnya padamu Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan bagi para pengasuh Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi Bapa. Kau tolong kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, agar kiranya Tuhan pelayanan kami Tuhan tetap berjalan dengan baik walaupun di masa COVID-19 ini Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami tetap solid Tuhan dalam melayani Engkau. Ya Bapa Surgawi, berkati pelayanan kami, berkati bangsa dan negara kami Tuhan, mulai dari pemerintah pusat sampai ke pelosok Tuhan, sampai ke daerah-daerah terbawah Bapa. Biarlah Tuhan Kau berkati pemerintahan Bupati secara khusus Maros Tuhan. Biarlah Engkau tetap memberkati apa yang menjadi kegiatan mereka Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pemerintahan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, di mana Tuhan pada saat ini kami telah bawa korban persembahan-Mu Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan, agar kami dapat pakai untuk pelabaran firman-Mu tengah-tengah dunia ini Tuhan. Teristimewa Tuhan bagi pelayanan sekolah minggu, remaja, jemaat Baji Pamai Maros. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan kehendak-Mu jadi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Inilah doa sembahyang kami Tuhan, yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami secara bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saat ini kita berada di penghujung ibadah pada hari ini.
Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Ku Istimewa. Adik-adik, marilah kita satu dalam doa penutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan dalam seluruh rangkaian ibadah ini. Ya Bapa, ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Dan Tuhan Yesus, Engkau sertai aktivitas kami Tuhan selama seminggu yang akan kami jalani, terutama buat adik-adik dalam belajar online ya Bapa. Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, rajin belajar, dan rajin membantu orang tua. Sampai jumpa di ibadah virtual minggu depan. Tuhan Yesus